Asal-usul dan rasisme oleh Juara Air Ginting. Sebuah ritual orang Papua mengayuh peraunya mendekati pantai Ternate di Maluku, tetapi mereka tidak pernah berlabuh di sana, namun berusaha mendekati pantai. Setelah dekat, mereka melemparkan tombaknya jauh tinggi ke udara agar dapat tepat mendarat di pantai kerajaan Ternate. Ketika tombaknya terpacak di tanah, mereka pun pulang ke kampung mereka. Itu adalah ritual yang menyatakan bahwa mereka berasal dari Ternate. Bagaimana bisa orang-orang Papua yang ras Negrito berasal dari Sultan Ternate yang ras Melayu atau Mongoloid? Tapi, memang begitulah konsep mereka tentang asal-usul. Yang dalam kajian antropologi sudah lama ditemukan bukan soal garis keturunan, tapi terkait dengan apa yang disebut Jocelyn de Jong sebagai political myth dalam analisanya mengenai Sultan Negeri Sembilan, Malaysia, yang menurut mitosnya berasal dari Pagaruyung. Demikian juga orang-orang di Sumba, Indonesia Timur, sebelum membangun rumah mereka pergi ke hutan terlebih dahulu. Di sana, mereka menanam sebuah batu cadas layaknya batu nisan besar dan mengklaim bahwa mereka yang membangun rumah itu berasal dari dalam hutan itu. Dalam banyak kasus, bisa kita temukan kelompok-kelompok batu cadas di dalam hutan yang masing-masing terkait langsung dengan sebuah rumah adat di dalam kampung. Saya melihat fenomena Sumba itu mirip sekali dengan fenomena di Nias, di mana kita bisa temukan sekelompok patung batu dengan penis raksasa terkait masing-masing dengan sebuah rumah adat. Sistem yang sama kita temukan juga di dalam Hindu, Buddhisme. Meski mereka tinggal di pesisir, sebelum mendirikan kampung, mereka mendirikan terlebih dahulu sebuah candi di puncak gunung. Prinsipnya tidak banyak beda dengan di Karo, yang mengklaim bagian puncak bukit yang searah dengan ladangnya sebagai miliknya karena air mengalir dari puncak bukit ke ladangnya. Demikianlah saya tertarik menganalisa asal-usul marga Guru Singa di klan Karo-Karo, salah satu marga di suku Karo. Kita sudah latah mengatakan bahwa orang-orang Guru Singa yang mendirikan kampung di Deli Serdang berasal dari kampung Guru Singa di Gugung atau dataran tinggi Karo, hanya karena percaya semua orang Karo di Jahi berasal dari Gugung. Aneh, lebih 20 kota Pantekan atau kampung yang didirikan Guru Singa di Deli Serdang dikatakan asal mereka dari Gugung, sedangkan di Gugung hanya satu kampungnya. Bahkan di Gugung kampung mereka berada di tanah terjepit antara tanah 10 dua kota dengan tanah Telukuru. Mirip juga dengan Ketaran yang cuma satu kampung di Gugung. Dari hasil analisaku, dasar pemikirannya begini. Karo punya dua bentuk hubungan sosial, berdasarkan tanah dan berdasarkan rumah. Di mana saja keduanya berlaku, tapi Gugung memberi penekanan pada hubungan antar rumah, sedangkan Jahi hubungan antar tanah. Gugung berusaha memperbesar kerajaannya dengan membuka kebun lada di Jahe, dan Jahi berusaha membangun rumah di Gugung. Meskipun di mana-mana tanah Karo ada rumah dan ada ladang, tapi Gugung penekanannya sebagai rumah atau kemuliaan dan Jahi perjuman atau lajang. Lajang dalam bahasa Karo berarti lepas dari ikatan rumah. Karena itu, Erbarung di Gugung pun bisa dikatakan lajang. Sayangnya, sekarang ini kata lajang dianggap sebagai migrasi sehingga orang-orang Karo di Langkat dan Deli Serdang dianggap sebagai migran. Padahal mereka penduduk asli. Kita kembali ke ritual Papua di pantai Ternate di atas. Ternyata, asal-usul secara sosial adalah di dalam struktur sosial bukan di DNA. Kalau mau paksakan diri hanya percaya pada DNA, buktikanlah dengan tes DNA, jangan dengan mitologi. Itu namanya terpantawar. Ras itu artinya ciri biologis. Bagi kaum yang mempercayai asal-usul berdasarkan ciri biologis, kaum itu rasis. Naskah ditulis oleh Juara Air Ginting.
Editor, Bastanta P. Sembiring. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.